Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan video kedua ini saya akan mempraktekkan cara mengisi operating system ke dalam micro USB ini, nanti yang akan digunakan oleh Raspberry Pi. Kedepannya Raspberry Pi kita singkat aja menjadi Raspi ya. Nah, untuk spesifikasi micro SD-nya jangan sembarangan juga, sebab untuk kapasitas itu minimal 8 GB. Itu pun sangat minim sekali. Jadi kalau untuk penggunaan yang lebih luas disarankan untuk menggunakan yang kapasitas lebih besar darinya. Sementara untuk spesifikasinya minimal itu harus kelas 10. Karena jika kurang dari kelas 10 bisa diisi tapi tidak bisa digunakan. Entah mengapa, saya pernah coba dengan menggunakan yang kelas 4 dan kelas 6 dan itu tidak bisa digunakan. Jadi sarannya untuk bila ingin membeli atau menggunakan micro SD yaitu kapasitas minimal 8 GB dan spesifikasinya itu minimal kelas 10. Nah, untuk memasukkannya di sini saya menggunakan adapter USB. Ada juga yang menggunakan kartu seperti ini, tapi ini sudah nggak bisa berfungsi karena sudah terlalu lama mungkin. Jadi ya untuk kali ini saya menggunakan adapter USB. Masukkan dan kita pasangkan ke komputernya. Untuk aplikasi yang digunakan sebagai penulis ke micro SD, saya menggunakan bawaan Raspi-nya ya. Ini bisa di-download di situs resminya, yaitu ini alamat resminya. Kemudian download saja. Ini ada beberapa pilihan untuk Windows, juga untuk Mac OS, atau bisa juga untuk Linux itu langsung melalui repository-nya ya. Nah, ini bisa diinstal melalui perintah ini. Kemudian untuk operating system itu bisa download dari sini. Dari sini juga, ataupun bisa kita download langsung dari imagernya. Itu ada banyak pilihan dan disesuaikan dengan Raspberry mana yang akan kita gunakan. Nah, ini kalau kita ingin mendownload manual, ini ada beberapa pilihan. Ini yang bisa digunakan seluruh Pi. Ini kalau nggak salah menggunakan operating systemnya yang 32 bit. Nah, ini 32 bit. Ya, ini versi terbaru per waktu ini. Dan ini yang versi 64 bit, tapi tidak semua Pi bisa menggunakannya. Nah, Pi Zero di sini nggak ada karena emang Pi Zero prosesornya itu arsitekturnya 32 bit. Sementara untuk Zero 2W ini yang terbaru itu sudah bisa 64 bit, tapi kapasitas RAM-nya ya masih 512 mega. Dan ke bawahnya masih banyak lagi, silahkan dipilih saja. Nah, untuk kali ini saya menggunakan yang ini, Raspberry Pi yang bisa digunakan untuk semua Pi. Nanti kita akan coba juga di Raspberry Pi yang Zero yang sudah terdapat desktopnya. Jadi nanti kayak Windows lah gitu tampilannya ya. Nah, baiklah, kita langsung aja download. Tadi saya sudah download dan operating system yang saya gunakan ini adalah Linux ya. Jadi downloadnya nggak di-download dari sininya, tapi melalui perintah yang tadi itu. Jadi sudah di-download, maka kita buka. Nama aplikasinya adalah Raspberry Pi Imager. Contohnya setelah dibuka itu seperti ini. Nah, ini. Nah, nanti ada pilihan kita akan menggunakan untuk Raspberry mana. Saya akan gunakan Raspberry Zero ini karena untuk digunakan di nanti yang akan digunakan juga ke yang Raspberry ini. Yang ini pun nanti bisa yang ini nih, yang 3A
yang ini pun nanti bisa menggunakannya. Jadi nggak perlu download lagi dan burning lagi operating sistemnya, tapi nanti bisa dicoba di sini dan juga di yang Zero ini juga bisa. Jadi saya pilih yang Zero saja. Untuk operating system seperti yang saya bilang tadi, selain di download langsung dari webnya, juga kita udah bisa langsung download dari Imager ini. Cuman ini membutuhkan koneksi internet, dan dari pengalaman sih itu tergantung dari port USB yang kita gunakan juga, terus kecepatan micro SD-nya juga kecepatan internet. Jadi itu sangat tergantung, bisa lama bisa sebentar. Tapi untuk yang desktop seperti yang tadi dilihat ya, seperti yang tadi diperlihatkan bahwa yang desktop itu kapasitasnya lumayan besar, sekitar 1,1 giga ya untuk mendownloadnya. Jadi agak lama sih memang, tapi ya supaya bisa terlihat apa jadinya, nanti itu aja yang kita download. Nah berarti ya kalau yang tadi itu yang ini yang saya pilih ini. Nah untuk melihat yang lainnya, selain yang yang bawaannya ini, juga ada banyak operating system pilihan lain. Nah kalau yang ini yang lain tanpa desktop, jadi hanya komen lain saja, kayak Linux server gitu. Jadi tidak ada desktopnya. Desktop sih bisa diinstal tambahan ya jika diperlukan. Nah ini lebih sedikit kapasitasnya dan lebih cepat kalau nge-burning dan ngedownloadnya. Nah untuk operating system lain juga kita bisa lihat juga nih di sini. Ada berbagai banyak pilihan. Ada Alpine Linux juga ada. Kemudian untuk media player ada juga. Ini yang bisa digunakan untuk Zero ya. Raspi Zero. Kemudian ada banyak juga tuh, bahkan Kali Linux juga bisa langsung download dari sini. Kemudian untuk 3D printer juga bisa. Kemudian ini operating system ini saya saya pakai sekarang ini. Jadi menggunakan kapasitas memori yang lebih besar, kemudian instalkan yang ini, nanti dijalankan. Ini bisa jadi multi boot, artinya di dalamnya itu nanti kita bisa pilih OS mana yang mau kita gunakan saat itu. Misalkan satu micro SD kita pasangkan lebih dari satu OS operating system. Ini kita pilih saja yang ini RetroPie yang tadi. Kita pilih saja yang ini, yang ada desktopnya ya. Nah, jika sudah dimasukkan, nanti kita akan pilih memori mana yang akan kita burning. Di sini harddisknya belum kebaca. Nah ini yang saya mau gunakan. Nah setelah ini dipastikan ya, jangan sampai salah pilih. Kalau misalnya ada muncul memasangkan dua micro SD atau ada USB drive lain yang terhubung, di hati-hati karena setelah menggunakan itu ini datanya akan terhapus. Jadi hati-hati saja, di backup lebih dulu lah untuk lebih aman ya. Nah setelah next, di sini ada pilihan menggunakan setting ini akan lebih memudahkan. Nah nanti ini kita bisa panggil, kalau kita menggunakan SSH ya, kita bisa tanpa mengetahui alamat IP-nya, kita bisa menggunakan hostname saja. Kemudian ini username sama password nanti dipasangkan langsung ada gitu. Jadi tanpa setting-setting, tanpa monitor pun nanti kita bisa langsung mengaksesnya melalui SSH. Kemudian untuk LAN-nya, saya ini menggunakan LAN dari HP ya, HP-nya ini. Kemudian passwordnya 1 sampai 8. Jadi nanti saat dinyalakan Raspi-nya itu akan langsung terhubung dengan hotspot HP saya.
Kemudian jangan lupa ini kan nggak di hidden ya, SSID-nya nggak di hidden, jadi nggak usah diklik. Kemudian yang ini eh, wireless LAN country-nya, awas jangan lupa ini harus disesuaikan karena kita ada di Indonesia, maka ini menggunakan ID. Lantas untuk settingan waktu dan lokal kita gunakan waktu Asia dan Jakarta. Untuk jenis keyboardnya kita gunakan layout US. Nah, kemudian servis tambahan kita enablekan SSH. Jadi nanti ketika dinyalakan tanpa monitor, kita langsung bisa mengaksesnya dengan menggunakan handphone biasa ya. Nah, itu saja. Jika sudah, maka kita simpan. Lalu kita gunakan setting ini ya, kita mempergunakan settingan yang tadi. Nah, di sini ada peringatkan lagi, awas hati-hati nanti datanya akan terhapus. Ya, jika sudah maka kita langsung tekan aja yes. Nanti otomatis dia akan apa namanya? Mengeples lah merenan. Ya, mengeples ke micro SD operating systemnya. Karena saya sudah melakukannya tanpa direkam, tadi ada permasalahan ada kendala lah gitu. Jadi untuk yang ini nggak saya perlihatkan, nanti setelah suksesnya saja nanti saya perlihatkan ya. Jika sudah sukses maka akan muncul seperti ini. Jika sudah maka kita buka. Karena saya juga akan menggunakannya monitor kecil, jadi resolusinya kan nggak standar untuk monitor kecil. Ini saya sudah merakit ya, merakit. Ini monitor kecil, ukurannya 3,5 inch, sudah ada port port HDMI-nya. Jadi nanti ini yang akan kita gunakan sebagai monitor. Resolusinya itu kecil, hanya di 480 kali 320 kalau nggak salah. Nah, jadi kita rubah settingan di operating systemnya agar nanti bisa tampil di monitor kecil ini ya. Nanti sudah tampil baru kita aksesnya, karena mungkin kelihatannya kecil, kita bisa akses melalui HP aja ya. Nah, contohnya cara settingnya itu seperti ini. Di boot ini kita cari file yang namanya config.txt. Nah, yang ini. Nah, di dalamnya ini ada yang beberapa yang harus kita rubah agar bisa tampil di monitor kecil ini. Nah, di sini saya buka menggunakan Notepad ya. Notepad versi Linux. Jadi contohnya seperti ini. Nah, di sini Notepad Linux-nya, dari sini langsung aja dipindah ke sini. Pindah ke sini. Nah, isinya config.txt itu ini. Nah, sebenarnya ada beberapa settingan ya, saya kasih gambaran sedikit lah. Ini di Raspi ini kan ada ini ya, port-port ini. Nah, ini GPIO. GPIO ini ada bisa disetting beberapa jenis koneksi atau apa namanya ya, bus gitu apa namanya. Nah, itu bisa yang I2C atau I2C ya, I2C lah gitulah gampangnya mah, dan SPI. Nah, kalau mengaktifkan langsung kita bisa buka aja ini yang tanda pagarnya, nanti otomatis kemampuan dia membaca peralatan yang menggunakan koneksi I2C atau SPI bisa digunakan. Contohnya yang menggunakan I2C itu yang ini.
Nanti misalkan kita ingin menggunakan OLED yang menggunakan koneksi I2C. Nah, jika diaktifkan di sini di yang tadi itu nanti bisa langsung digunakan. Yang SPI yang kayak gimana? SPI itu yang gini. Kalau I2C mah itu cukup 4 pin ya, PCC, ground sama SDA dan SCL. Nah, kalau yang SPI ini ada 8 pin. Nah, ini nama-nama pinnya. Ya, ya intinya mah gitulah. Kita kembali lagi. Nah, ini untuk mengaktifkannya. Terus ini audionya kita on kan. Kemudian ini mah dilewat saja. Kamera juga. Oh iya, Raspberry Pi itu juga bisa pasang kamera ya. Ada modul kameranya, itu bisa digunakan sebagai CCTV atau ada juga yang menggunakan TensorFlow. Itu bisa mengenali benda dengan kamera. Itu mah nantilah lebih lanjut. Kemudian selanjutnya yang ingin saya tambahkan di sini agar bisa tampil di monitor yang kecil dengan resolusi tertentu itu ditambahkan ini. Nah, ini nih kurang besar nggak ya? Saya besarkan lah. Nggak bisa gini kan? Gimana ngebesarinnya ya? Di zoom, coba di zoom dulu, mana zoomnya? Oh ini. Oh ini jadi besar nih. Mudah-mudahan terlihat ya. Nah, di sini saya menggunakan resolusi 480 380 dengan refresh rate-nya yang 60, kemudian 3 ini aspek rasionya itu berarti 4:3 kalau nggak salah. Iya. Iya, betul 4:3. HDMI grupnya kita ambil yang dua, itu ada dua satu sama dua, tapi di kita mah rata-rata menggunakan yang dua. Kemudian HDMI mode-nya kita 87 itu artinya resolusinya itu yang kita tentukan. Kalau resolusi yang sudah ada semisal yang Full HD atau 2K itu ada kodenya tersendiri. Untuk lebih jelasnya bisa di itu aja lah, di internet aja dicari ya pengertian tentang HDMI mode itu ada apa aja. Nah, jika sudah kita simpan saja, sudah, ini cukup, kita tutup saja. Yang ininya ditutup saja, file close. Nah, jika sudah, kita lepas dari komputernya, nanti kita akan langsung pasangkan ke apa namanya, pasangkan ke Raspi-nya. Udah lepas belum ini? Oh belum. Tunggu biar nggak rusak ya memorinya, kita lepas dulu. Nah, ini sudah lepas. Baiklah, itu dulu sebagai gambaran untuk memasukkan operating system ke micro SD yang nanti kita akan gunakan di Raspi-nya. Nah, ini posisinya itu ada di sini. Nah, kalau kebalik mah nggak bakalan masuk ya. Tuh susah, jadi pasti bener lah insya Allah. Nah, ini untuk powernya, untuk tegangannya, powernya kita menggunakan ini aja, apa namanya teh, power bank, karena ini powernya cukup 5 volt. Kalau ampernya kalau ndak salah sih 1 ampere, cuman lebih amannya kita pakai yang 2 ampere. Untuk power banknya sebentar saya ambil dulu. Di sini saya menggunakan power bank yang ini ya, dia power bank 5 volt. Nanti ininya penyambungnya menggunakan micro SD ya. Baiklah, nanti saya persiapkan dulu supaya nanti kita akan coba nyalakan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.